Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk membahas isu-isu terkini Indonesia dan masih seputar eh, klaim tentang surplus produksi beras ya. Dan bagi saya secara pribadi hal ini mengingatkan saya kepada fenomena politisasi eh, swasembada beras ya. Mengapa kita mengatakan ini politisasi? Ya karena swasembada beras itu memang menjadi target penting semua pemerintahan ya sejak pasca Orde Baru sampai sekarang, bahkan sejak zamannya Bung Karno sampai sekarang. Dan secara apa internasional pengakuan terhadap swasembada beras itu secara eksplisit diakui oleh FAO itu adalah di zamannya Pak Harto ya, Presiden Soeharto. Dan kita tahu Presiden Soeharto berhasil meningkatkan produksi beras tahun 84 ya. Itu karena didukung beberapa faktor penting yang realitas itu hari ini tampaknya tidak mudah didapat oleh siapapun yang akan memimpin Indonesia. Realitas yang pertama itu adalah zamannya Pak Harto itu adalah adanya kekuatan eksekusi yang luar biasa di pemerintahan ya. Karena eh, sistem politik kita menganut demokrasi yang dalam bahasa realnya adalah demokrasi yang dipimpin oleh kekuatan kekuatan apa ya kekuatan person tunggal yaitu yang direpresentasikan oleh figur Presiden Soeharto dan beliau didukung secara masif oleh kekuatan partai politik yang ada ya, kemudian juga didukung oleh TNI dan Polri pada waktu itu namanya ABRI. Kemudian didukung di daerah-daerah ya, karena semua kepala daerah pada waktu zamannya Pak Harto itu adalah diangkat oleh eh, pemerintah pusat. Bahkan untuk daerah-daerah yang dinilai penting itu yang memimpin adalah dari kalangan militer ya. Nah ini eh, leverage pertama Pak Harto yang sulit dimiliki oleh presiden hari ini. Ya, presiden hari ini tidak memiliki apa keistimewaan seperti yang dimiliki oleh Pak Harto. Ya, demokrasi telah menyebabkan eh, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang presiden di Indonesia itu akan mendapatkan proses dialektika yang cukup kuat sehingga tidak mudah untuk diimplementasikan dengan secara solid didukung oleh semua stakeholder dari pusat daerah ya, baik vertikal maupun horizontal. Nah, yang kedua yang menjadi leverage keunggulan lain dari zamannya Presiden Soeharto yang sulit dimiliki oleh presiden hari ini adalah kondisi global yang mendukung beliau ya. Jadi Presiden Soeharto memulai kepemimpinannya di mana dunia pada waktu itu
masih dalam posisi perang dingin antara kubu Amerika Serikat Barat dengan kubu Uni Soviet dan Cina. Dan untuk menjadikan Indonesia tidak terkooptasi oleh kekuatan sosialis komunis, pada waktu itu Barat kemudian memberikan dukungan, bukan hanya dukungan teknologi, tapi juga dukungan politik, ya, dan dukungan kebijakan internasional terhadap keinginan Presiden Soeharto untuk swasembada pangan, yang hari ini hal seperti itu tidak mudah diwujudkan. Sebagai contoh misalnya hari ini kalau kita melakukan proteksi yang berlebihan terhadap satu komoditas, maka itu akan menjadi bahan sorotan. Bahkan Trump termasuk kemudian pada hari ini kita lihat ya, melakukan eh, tekanan agar Indonesia melakukan relaksasi, melakukan kemudahan-kemudahan terhadap sejumlah aturan main berkaitan dengan perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara luar. Ya, nah di zaman itu tekanan-tekanan luar negeri, tekanan misalnya WTO, tekanan negara-negara Barat terhadap Indonesia ketika melakukan proteksi terhadap suatu komoditas tertentu itu masih ditolerir karena pada waktu itu eh, prioritas geopolitik dunia adalah khususnya Amerika Serikat dan sekutunya Barat adalah mencegah negara-negara di Asia Tenggara itu terkooptasi menjadi eh, negara-negara yang berafiliasi ke Cina ataupun Uni Soviet. Sehingga dengan prioritas yang sedemikian, Barat memperkenankan ya perekonomian Indonesia lebih lebih protektif, ya, lebih apa diperkenankan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang protektif dan sangat kental, ya. Nah, yang ketiga, Presiden Soeharto didukung oleh eh, pertama adalah eh, s- sorry, saya ulangi, yang ketiga itu yang didukung adalah oleh adanya Green Revolution, inovasi, ya, inovasi revolusi hijau, ya, yang pada waktu itu ketika era beliau awal berkuasa itu baru berkembang sehingga bisa meningkatkan produksi yang signifikan bagi Indonesia. Ya, nah, eh, keistimewaan yang dimiliki oleh rezim Soeharto itu hari ini eh, tidak lagi dimiliki oleh presiden di era reformasi. Ya, ditambah lagi kemudian adanya fenomena-fenomena yang lain seperti eh, adanya konversi lahan yang luar biasa, ya, signifikan dari tahun ke tahun yang sampai hari ini berlanjut terus, ya. Nah, dengan demikian tidak mudah untuk mencapai swasembada beras. Bahkan saya pribadi cenderung mengatakan kalau ada yang mengatakan kita mencapai swasembada beras itu perlu perlu kita telaah mendalam apakah benar itu benar-benar terjadi swasembada beras. Nah, termasuk ketika pemerintah hari ini mengatakan kita mengalami swasembada beras. Ya,
Bagi saya pribadi tidak make sense. Mengapa tidak make sense? Tadi masalah eh, konversi lahan itu berlanjut terus, tidak ada yang mengatasinya. Kemudian koordinasi, kemudian apa? Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah itu eh, tidak ditransmisikan secara sempurna dan tidak punya koordinasi yang kuat, ya kita mengalami banyak hal yang berkaitan ego sektoral, bukan hanya antara pusat dan daerah, tapi juga antar eh, kementerian, bahkan di dalam satu kementerian antar eh, apa eselon satu itu me- mengalami hal yang dinamakan dengan ego sektoral yang mempersulit sinergisasi koordinasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan. Ya, ditambah lagi belum ada sesuatu yang menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah pasca Orde Baru ini yang meyakinkan bahwa telah terjadi kenaikan produksi. Food estate misalnya adalah kebijakan yang belum nampak memberikan implementasi keberhasilan, tapi yang nampak itu adalah eh, implementasi dari kegagalan karena tidak diterapkan dengan cara yang sesuai dengan apa teknologi dan inovasi serta lingkungan yang dimana tanaman pangan itu akan dikembangkan. Tetapi di atas semua itu bagi saya yang paling mudah untuk mencermati klaim dari pemerintah bahwa apakah eh, swasembada beras itu berhasil, itu yang paling mudah melihatnya adalah dari harga beras itu sendiri. Seperti yang Anda lihat pada tayangan ini, ya, harga beras di pasar tradisional Indonesia, ya, kalau Anda lihat tayangan saya ini menunjukkan harga yang sepanjang Januari sampai Maret 2025 harganya adalah meningkat, ya, cenderungannya meningkat. Kalau dikatakan tadi bahwa produksi kita itu surplus, saya ingin mengatakan surplus itu akan berimplikasi pada menurunnya harga, ya. Apalagi surplus itu dikatakan surplus yang signifikan oleh pemerintah. Semester pertama sudah surplus 11% dalam satu berita online kita baca, ya. Artinya itu surplus yang cukup signifikan. Tapi pertanyaannya kemudian mengapa surplus itu tidak dipalidasi atau surplus itu tidak memiliki validasi, ya. Kata-kata validasi itu adalah dibenarkan atau disahikan, ya, dijustifikasi secara benar di lapangan. Nah, pasar tradisional Indonesia, seluruh Indonesia tidak mensahihkan, tidak membenarkan, tidak memvalidasi bahwa surplus beras itu terjadi. Itu ditunjukkan dengan harga beras yang yang meningkat, ya, sepanjang Januari sampai 2025. Ya, jadi kita menggarisbawahi, apalagi kemudian kita tahu bahwa harga beras ini sepanjang Januari sampai Maret 2025 adalah harga beras yang jauh di atas HET, harga eceran tertinggi. Apa itu HET? HET itu adalah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah
yang seharusnya masyarakat membeli beras itu pada harga itu di pasar. Nah, HET beras medium itu adalah 12.500 ya. Contoh ya, di misalnya di di apa? Di Sumatera Selatan ya. Nah, itu 12.500. Tapi kenyataannya harga harga beras yang kita beli di pasar itu di atas harga HET itu cukup tinggi, bahkan mencapai angka di atas 2 ribuan rupiah per kilogram. Nah, dengan demikian kemudian wajar kalau kita pertanyakan bahwa surplusnya itu tidak tidak terjadi di pasar, tidak tampak di pasar. Kalau surplus itu terjadi di pasar atau tampak di pasar, maka surplus itu akan tampak juga di harga beras. Harga berasnya akan turun, ya. Harga berasnya akan turun. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah juga mengklaim bahwa karena kita stop impor dengan jumlah yang besar, itu menyebabkan harga beras di pasar dunia turun. Nah, sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi seperti ini ya. Kita lihat dulu, Indonesia itu ini adalah importer beras dunia. Indonesia, ini ada Indonesia di sini. Kita itu apa eh, terbesar ketika tahun 2024 kita impor 3,5 juta ton. Ya. Ini adalah kontribusi Indonesia dalam impor di di pasar dunia. Ya. Nah, tetapi total beras yang diperjualkan di pasar dunia atau yang diekspor dan diimporkan itu adalah besarnya 55,13. Jadi kita hanya 3,5 per 55 per 13 atau besar kontribusi kita terhadap beras yang diperjualbelikan di pasar dunia itu hanya sekitar 6% ya. Ya. Itu ketika kita mengimpor pada jumlah yang tertinggi ya. 3,5 juta ton. Total beras yang diperdagangkan di pasar dunia adalah 55,13 juta ton. Apa itu artinya? 6% terhadap pangsa pasar atau 6% dari total pasar total jumlah beras yang diperjualbelikan di pasar dunia itu adalah jumlah yang kecil. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa dengan jumlah yang seperti itu bisa menekan harga menekan harga harga beras pasar internasional ya. Hanya kontribusi sebesar 6% tahun 2024 ya. Itu kalau Indonesia hilang atau berhenti mengimpor itu tidak tidak berpengaruh signifikan terhadap pasar pasar beras yang diperjualbelikan karena kontribusi kita di situ hanya 6% ya. 94% yang lainnya itu dari negara-negara lain. Ya artinya segera kita bisa mengetahui bahwa mustahil bahwa hanya dengan eh, hilangnya impor beras dari Indonesia menyebabkan harga pasar dunia itu menjadi turun. Kalaupun dia turun pasti bukan karena kita berhenti impor beras, ya, tapi karena faktor faktor lain. Banyak sekali faktor yang menyebabkan harga beras itu naik. Misalnya faktor climate change, kegagalan panen, pertempuran, peperangan, itu bisa menjadi penyebab harga komoditas pangan dunia itu naik, ya. Tapi kalau dikatakan bahwa karena kita berhenti impor menyebabkan harga beras pasar dunia itu turun, itu sesuatu yang absurd, sesuatu yang not make sense, sesuatu yang tidak tidak masuk akal sehat. Karena pangsa kita, ya,
persentase impor kita itu dibandingkan total beras dunia yang diperjualbelikan di pasar dunia itu hanya 6%. 3,5 juta itu adalah impor kita yang terbesar pernah kita lakukan tahun 2024. Nah, pada saat itu eh, total beras yang diperjualbelikan di pasar dunia itu adalah 55,13 juta ton. Artinya kita itu tidak lebih dari 6% kontribusinya terhadap pasar dunia. Kontribusi 6% itu tidak bisa making price, ya. Masih kategori price taker, bukan price maker. Kalau hanya 6%, yang price maker itu yang bisa menyebabkan kalau eh, merubah, menaikkan atau menurunkan itu kalau dia posisinya adalah mendominasi, persentasenya itu mendominasi eh, jumlah beras yang diperdagangkan di pasar dunia. Tapi kalau hanya 6%, ya, kontribusi kita di dalam apa impor pasar beras global itu tidak make sense kemudian kalau kita mengatakan dengan turunnya apa permintaan beras dari Indonesia itu menyebabkan harga beras di pasar dunia itu turun, ya. Kalaupun terjadi penurunan itu pasti bukan karena kita mengurangi atau menghilangkan impor, tapi faktor lain, ya. Dan dan apa yang saya katakan itu juga bisa bisa dibuktikan. Kita lihat ini harga beras di pasar dunia, ya. Ini harga beras di pasar dunia ini adalah eh, grafik, ya, harga rata-rata beras dunia mulai dari Maret 2022 sampai dengan Maret 2025. Kita lihat itu harganya tahun 2025 malah di situ tampak naik, ya, bukan turun. Dan sepanjang 2022 sampai 2025 juga trennya adalah harganya naik, harga beras pasar dunia itu, ya. Nah, kembali saya ingin mengatakan bahwa eh, sebenarnya klaim produksi beras yang tinggi atau rendah itu tidak terlalu penting, ya. Yang penting itu adalah bagaimana masyarakat bisa akses terhadap komoditas komoditas pangan. Dalam konteks kalau kita berbicara swasembada, ya bagaimana masyarakat bisa akses swasembada beras, berarti bagaimana masyarakat bisa akses beras secara mudah, ya. Kalau pemerintah mengatakan swasembada tetapi harga beras itu mahal, harga beras mahal itu mengindikasikan ada kelangkaan karena barang yang langka itu menyebabkan harganya akan harganya akan naik. Jadi adalah sesuatu yang tidak make sense, barangnya surplus melebihi konsumsi, ya, jumlah produksinya melebihi jumlah konsumsi, bahkan surplusnya juga dalam angka yang besar, jutaan ton, 3 3,6 juta ton, tapi kemudian tidak berimplikasi terhadap penurunan harga. Itu sesuatu yang tidak tidak make sense, tidak logis, ya. Nah, oleh karena itu eh, tentu kita berharap bahwa, ya, swasembada ini benar-benar menjadi sesuatu yang substansial, ya, yang real, ya. Itu ditunjukkan dengan ketika masyarakat itu, khususnya masyarakat menengah ke bawah, itu bisa akses beras itu dengan cara yang mudah dan murah, ya, bukan eh, dengan klaim bahwa surplus, ya, karena kalau surplus ada di angka-angka, ada di data, ya, tetapi tidak ada di pasar, maka surplus itu
surplus surplus yang dipertanyakan atau surplus yang tidak memiliki validasi pasar karena dia tidak terlihat surplus itu ada di pasar. Yang kita inginkan, yang dibutuhkan masyarakat adalah surplus beras itu ada di pasar, ya, sehingga bisa menurunkan harga harga beras dan bisa dinikmati oleh eh, masyarakat miskin Indonesia, ya. Apalagi kalau kita berbicara kategori masyarakat miskin itu dengan parameter parameter Bank Dunia itu lebih lebih sangat dibutuhkan lagi, ya. Nah, jadi kembali apa yang saya sampaikan ini adalah untuk mengkritisi fenomena politisasi swasembada beras. Jadi swasembada beras bukan untuk kepentingan politisasi, untuk kepentingan pencitraan politik. Kita berharap swasembada beras itu adalah untuk kepentingan publik, ya, dirasakan manfaatnya oleh oleh masyarakat umum. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk memberikan eh, share Anda terhadap tayangan ini, like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.